Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haq basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam kesempatan yang penuh berkah ini untuk bersama-sama tafaqquh fiddin. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi amal kebajikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan ulun untuk menyambung apa yang sudah ulun sampaikan pada kesempatan 2 minggu yang lalu, di mana ulun membacakan atau membawakan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Al Imam Tirmidzi tentang 3 cara bagaimana kita membersihkan diri kita dari noda-noda dosa. Hadisnya, ya bena Adam, innaka ma ta'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Itu yang pertama, wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu ala ma kana fika wala ubali. Dan seberapapun banyaknya dosa itu, aku nggak peduli, kata Allah. Kemudian yang kedua, ya bena Adam, lau balaghat dunubuka ananas samai summastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Yang kedua, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka, seandainya dosamu itu mencapai ananas samai, setinggi langit, summastaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, maka niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli seberapapun dosa itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin kita berpikir padahal dosanya besar sekali ya. Coba dosa setinggi langit. Kira-kira dosa apa setinggi langit itu? Tapi di sini tidak diceritakan, tidak diucapkan dosanya orang murtad, dosanya orang kafir, dosanya orang syirik. Wallah ya. Yang penting meskipun dosa itu setinggi langit, Allah akan mengampuni, asal kita mau minta ampun. Tapi tentu dengan ada syarat-syarat nanti ya. Tidak hanya sekedar beristighfar saja, tapi bagaimana istighfar yang memberikan efek dan pengaruh, tentu ada syarat-syaratnya. Tetapi dalam benak pikiran kita yang harus kita munculkan, jangankan dosa selain daripada dosa syirik atau dosa kufur. Orang kafir, andai kata dia memang mau bertaubat kepada Allah dengan memasuk Islam, Allah akan ampuni.
orang yang berbuat syirik, selama dia memang betul-betul mau kembali kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Apalagi dosa yang mungkin dosa yang kita anggap itu bukan dosa-dosa besar, ya tentu Allah akan mengampuni. Meski demikian bukan berarti kita berleha-leha. Sekali lagi, siapa tahu yang namanya manusia, sedikit ataupun banyak, pasti dia memiliki dosa. Yang kedua, cara bagaimana kita membersihkan diri kita adalah sumastaghfartani. Jadi kedua adalah beristighfar. Jadi hadis yang pertama adalah berdoa dengan berharap kepada Allah. Cara yang kedua adalah beristighfar. Sumastaghfartani. Kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka niscaya aku akan ampuni dosamu itu dan aku nggak peduli, kata Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi kemarin sudah sampaikan bahwa kita satu sisi rajin beribadah, berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan. Jangan lupa juga Allah juga memerintahkan kita untuk berlomba-lomba memohon ampunannya. Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera memohon ampun kepada Allah. Jadi mohon maaf ya, bertaubat, memohon ampun ini bukan urusannya orang yang sudah lanjut usia. Kalau toh kayaknya aja gitu ya. Sama beribadah juga bukan urusan orang yang sudah lanjut usia baru dia disuruh untuk beribadah. Memang logikanya seperti itu. Ujar, padahal sebenarnya kalau berbicara kematian ini nggak mengenal usia. Cuma memang di masyarakat kita kalau orang sudah tua dianggapnya sudah dekat dengan kematian. Padahal semua kita ini dekat dengan ajal kita, dengan kematian kita. Ya, cuma itulah persepsi yang salah di tengah masyarakat itu, bahwa ya ibadah itu identik dengan orang yang sudah lanjut usia baru harus rajin beribadah. Padahal tidak. Fastabiqul khairat, badiru bil a'mal. Ya, berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beribadah. Sama di dalam memohon ampun, Allah juga memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk memohon dan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini dasar bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian terhadap ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi istighfar itu berasal dari kata ghafara, yang memiliki arti bisa bermakna menghapus, bisa bermakna menutupi, bisa bermakna mengampuni. Lalu ketika kemasukan 3 huruf ya, alif,
sin dan ta. Dalam ilmu nahwu dinamakan fi'lus sulasi mazid ya, dengan 3 huruf, maka maknanya sudah berubah menjadi memohon. Nah, dari kata ghafara ya, memberi ampun, ketika menjadi kalimat istaghfara, yastaghfiru, istighfaron, maknanya sudah berubah, memiliki arti meminta ampun. Meminta ampun. Jadi ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meminta Allah supaya mengampuni dosa dan kesalahan yang ada pada dirinya. Meminta Allah supaya menghapus dosa yang ada pada dirinya. Meminta Allah supaya menutupi, supaya tidak terlihat oleh orang. Ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga orang yang ketika meminta ampun kepada Allah SWT, orang yang bertaubat kepada Allah dan betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, di sini ada pelajaran bahwa di dalam masyarakat kadang kita itu melihat orang yang kita anggap, mohon maaf ya, mungkin pecandu narkoba atau mungkin penjudi dan sebagainya, itu langsung kita vonis ya, kita hukumi finar dan sebagainya ya, kita perlakukan dengan tidak baik dan sebagainya. Sebagai manusia tetap Islam mengajarkan kita, yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi yang namanya kemanusiaannya tetap harus kita perlakukan dia dengan baik. Karena kita tidak tahu ya, ketika dia dapat hidayah dari Allah, lalu dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dia. Nah, disinilah pelajaran yang berharga. Orang yang berbanyak ibadah jangan sombong sehingga memperlakukan orang yang kita anggap lebih sedikit ibadahnya, lalu kita perlakukan dengan tidak baik. Naudzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi beristighfar ini perintah Allah. Bahkan beristighfar ini bisa berhukum wajib, khususnya bagi seseorang yang habis melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan keji, maka dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat di dalam Quran surah Ali Imran tadi itu, faida fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Fa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan tindak keji, melakukan dosa ya, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri sendiri. Bagaimana mendolimi diri sendiri itu? Maknanya luas ya, mendolimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Maknanya orang mendolimi diri sendiri itu ya berbuat dosa gitu. Orang berbuat dosa itu sebenarnya dia mendolimi diri sendiri. Makanya ketika manusia itu disiksa oleh Allah bukan disebabkan karena kesalahan Allah, karena Allah kejam, tidak. Sudah dijelaskan, wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Contoh mudahnya seperti ini, seseorang yang mohon maaf dia minum khamr. Dia minum khamr. Disebabkan dia minum khamr, dia mendapatkan dosa. Kemudian disiksa oleh Allah, berarti dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri, bukan Allah yang mendolimi kita. Nah, ini. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Nah,
masih ingat. Jadi di sini membicarakan salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika dia berbuat kesalahan, dia masih ingat Allah. Dzakarullah fastaghfaru, lalu dia pun meminta maaf. Kalau orang yang bukan orang-orang yang bertakwa melakukan dosa itu mungkin biasa saja. Tapi kalau ciri orang itu masih ada ketakwaan di dalam dirinya, masih ada keimanan, ketika melakukan dosa itu gelisah. Makanya dosa itu kan mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli annas. Kita itu kalau mau berbuat sesuatu saja dari hati nurani kita itu aja sudah apa ya, sudah bisa terdeteksi gitu loh. Karena mahaka fi sodrika, apa yang menjadikan diri kita ini tidak tenang dan juga takut diketahui oleh manusia, itu biasanya dosa itu. Tetapi kalau orang yang hatinya memang, dalam hadis itu kan orang berbuat dosa itu kan ketika berbuat dosa maka akan ada satu titik hitam. Ketika dia beristighfar hilang, melakukan dosa lagi bertitik lagi. Semakin dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah, semakin banyak noda hitamnya di hatinya. Ketika sudah banyak noda hitam di dalam hatinya, yaitu bisa jadi apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Samanya dengan orang yang sudah ditutup matanya, sudah ditutup telinganya, sudah ditutup hatinya, dia nggak bisa lagi melihat kebenaran dan kebaikan, sehingga dinasihati pun mental dan lain sebagainya. Tapi orang yang bertakwa, di dalam Quran surah Al-Imran ini dijelaskan salah satu cirinya adalah fa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia masih ingat kepada Allah, lalu menyesalinya, kemudian beristighfar, bertekad untuk tidak mengulangi, menggantinya dengan kebaikan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Nah, ini salah satu syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus melakukan kekejiannya itu. Wa hum ya'lamun, dan dia mengetahui. Dan salah satunya memang syarat taubat nasuha ya di situ. Menyesal, pertama niat ikhlas, betul-betul kita mau bertobatnya itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena paksaan. Kemudian kita betul-betul menyesali, ya, kemudian kita berazam untuk berbuat baik, kemudian kita ganti apa yang tidak baik itu menjadi dengan kebaikan. Dan apabila ada hubungannya dengan hak manusia, maka itu harus kita selesaikan, minta maaf dan lain sebagainya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya. Kita bersyukur ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-istighfar sebagai sarana bagi kita untuk membersihkan diri kita. Istighfar kita ibaratkan sebuah pelampung bagi orang yang mancing. Artinya apa? Kalau tidak ada pelampung itu biasanya tenggelam sudah, Pak. Ya, kita kalau mau beristighfar yang sejatinya harusnya tenggelam, ketika kita rajin beristighfar, kita nggak jadi tenggelam. Istighfar bagi kita ibarat udara ya. Kalau nggak ada udara ya sudah mati. Istighfar ibarat bagi seekor ikan adalah air. Kalau tidak ada air ya sudah mati. Artinya nggak apa ya, hidup kita itu betul-betul akan sengsara, akan mendapatkan kesakitan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha Pemaaf, menjadikan kalimat istighfar
bagi kita sebagai umat Islam, ya, agar kita tidak pesimis di dalam menjalani kehidupan ini, khususnya lagi di dalam kita menjalani problematika kehidupan. Maka salah satu cara yang bisa untuk membangkitkan diri kembali untuk bangkit adalah dengan beristighfar itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW di dalam kehidupannya itu paling tidak, ya, satu hari dalam hadis dijelaskan ada yang 70 kali lebih, ya. Wallahi, kata Rasulullah SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aksar min 70 marrah, lebih dari 70. Dalam hadis lain dikatakan, wa inna la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Apa artinya itu? Kata Rasulullah SAW, ketika hatiku terjangkiti rasa malas, maka Rasulullah beristighfar berapa dalam satu harinya? 100 kali. Jamaah sekalian, ini bukan berarti batas bagi kita, tidak. Yang jelas kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ini Rasulullah SAW, orang yang maksum, ya. Beliau yang sudah diampuni dosa yang lampau ataupun yang akan datang. Beliau juga sudah dijamin dengan surga. Beliau tetap, ya, memperbanyak istighfar. Salah satunya adalah untuk meninggikan derajat beliau. Beliau juga ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi istighfar yang kita lakukan, paling tidak kalau memang Bapak Ibu sekalian mungkin, ya, merasa dosanya sedikit, paling tidak dengan istighfar itu akan mengangkat dan meninggikan derajat kita. Istighfar juga bisa berarti penyempurna, ya. Habis sholat kita diperintahkan untuk beristighfar 3 kali. Paling tidak untuk menyempurnakan kemungkinan ada kekurangan pada saat kita melaksanakan sholat itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga manfaat dari istighfar, yaitu tadi yang kita bahas pada saat ini, yaitu bagaimana agar kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita bisa membayangkan, ya, Rasul, orang yang paling mulia di muka bumi, dalam kesehariannya bisa sampai 70, bisa sampai 100 beristighfarnya. Ya, kita tentunya mudah-mudahan bisa melebihi daripada beliau, ya, daripada beliau. Yang jelas, di samping sebagai sarana untuk, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar ini juga tidak lain adalah dalam rangka kita bertakarub, ya. Jadi kita bertakarub kepada Allah itu bukan hanya dengan ibadah kita saja. Ketika kita rajin beristighfar, berarti kita itu juga sedang bertakarub kepada Allah. Jadi dua jalan kita tempuh. Kebaikan-kebaikan kita kumpulkan, kemudian juga kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak sekali, ya, manfaat, ya, dan dahsyatnya istighfar. Yang pertama diantaranya bahwa istighfar, ya, itu bisa di samping menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah SWT, itu sudah pasti, ya, sudah pasti. Istighfar juga bisa menolak bala. Istighfar bisa menolak bala, mungkin musibah, mungkin bencana. Kita lihat ada satu kisah yang terjadi, ya, ada satu kisah yang terjadi ketika
ada para pembesar ya, tokoh Quraisy yang bernama Abu Jahal, Abu Jahal, yang beliau dengan sombongnya mengatakan kalau memang benar Al-Quran itu ya datangnya dari Allah SWT, maka turunkanlah hujan batu atau siksa yang pedih kepada kami. Ini menantang. Kalau hari-hari ini juga ramai, ada menantang nih, lagi viral, menantang di mana Allah. Ya, di YouTube itu lagi ramai itu. Coba. Nanti kata Allah itu tidak maha kasih sayang ya, dengan umat Islam yang lainnya. Bisa saja ya, bisa saja Allah mendatangkan adab dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang menyebabkan Allah tidak menjadikan itu. Salah satunya adalah istighfar. Jadi ada dua perisai, ada dua tameng yang menyebabkan Allah itu tidak menurunkan bala. Allah tidak menurunkan musibah. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita nih ada kerumun di masjid seperti ini, nah ada Rasulullah, pokoknya di kampung lah, bila ada Rasulullah, Allah tidak mungkin menurunkan bala. Ini menunjukkan kemuliaan, keistimewaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau sekarang sudah tidak ada. Tinggal satu, apa itu? Istighfar. Itu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah menghukum mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi tinggal satu tameng perisai kita ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bala, dari musibah, dari bencana. Apa yang bisa kita lakukan? Beristighfar, berbanyak beristighfar ya. Bisa jadi kampung kita ini aman, selamat dan sebagainya. Karena mungkin ya, walau anna ahlal qura amanu itu hampir nyambung. Ya memang relevan. Ya, satu kampung, satu wilayah kalau memang penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka niscaya Allah akan menurunkan barakah dari langit. Ya, bisa juga Allah tidak mendatangkan bala karena penduduknya beriman, bertakwa, rajin beristighfar. Insya Allah bala dan musibah akan dijauhkan oleh Allah. Jadi ketika Abu Jahal ini, kalau di negara kita ini ada Abu siapa Pak itu liwar pokoknya itu ya, kalau melecehkan Islamnya itu liwar. Tapi biar saja, kita nggak sebut namanya ya, sama Abunya, Abu Jahal apa itu kan rancak juga ya. Ada yang pokoknya banyak sekali saat ini, pokoknya banyak sekali orang yang betul-betul menghina, melecehkan, merendahkan, mendiskreditkan Islam. Tapi Allah tidak seperti itu, seperti keinginan kita itu kan cepat turunkan. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Andai kata Allah itu menyegerakan siapa orang berbuat salah langsung dihukum habis, pasti habis sudah, seluruh isi dunia manusia ini pasti habis. Tapi tidak seperti itu. Allah Maha Rahman dan Rahim ya, memberi kesempatan. Siapa tahu masih ada orang yang
mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ayat ini turun yaitu tadi berkenaan dengan Abu Jahal yang menantang tadi itu. Dijelaskan di dalam Al-Anfal ayat 32 sebelumnya, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'adzabin alimin. Ini perkataan orang-orang Quraisy tadi itu. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Al-Anfal 32. Coba liwar menantangnya itu. Liwar menantangnya sama dengan yang orang nggak percaya di mana Allah, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Nah ini lalu diturunkan itu tadi. Ya, tentu ketika kita mendengar seperti ini kan pasti secara naluri kita pasti marah dan sebagainya. Ya, tetapi Allah menjawabnya dengan diturunkan ayat wa makanallahu yu'adzibuhum wa anta fihim, dan tidaklah mungkin Allah itu menyiksa mereka, mengadab mereka wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Semasa Rasul masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka, Allah nggak mungkin menurunkan musibah. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tinggal satu ini tameng kita. Dan tidaklah Allah menghukum mereka, tidaklah Allah mengadab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka masih mau dan masih senang, masih mau berlomba-lomba untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah di antara hikmah dan ya di antara manfaat, di antara pentingnya dan dahsyatnya ya istighfar yang tentu tidak bisa kita anggap remeh ya. Mohon maaf ya, kadang kita memang ya bagus ya kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan, tapi jangan lupa dengan beristighfar ini tadi kita juga beribadah kepada Allah, karena kita mohon ampunnya kepada Allah, bertakarub kepada Allah, meninggikan derajat kita. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat yang ketiga dengan beristighfar adalah bahwa sesungguhnya istighfar itu merupakan solusi jitu dari semua permasalahan. Kita kalau menghadapi permasalahan apa saja, maka kunci awalnya adalah perbanyaklah istighfar. Orang yang mohon maaf ini ya, orang yang lambat punya anak, orang yang hidupnya selalu sempit, orang yang selalu dilanda berbagai kesulitan dan lain sebagainya. Ya. Dalam Atsar disebutkan bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi 4 golongan yang menanyakan problematika yang berbeda-beda. Yang satu datang kepada beliau menanyakan yang selalu menghadapi paceklik. Yang satu datang hidupnya dalam kemelaratan, kemiskinan. Kelompok yang ketiga datang menyampaikan kekeringan. Kemudian keempat datang menyampaikan sudah lama berkeluarga nggak punya anak. Jawabannya satu sama. Kata beliau apa? Istaghfir. Beristighfarlah. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi bingung. 4 rombongan ini bingung. Ini permasalahannya berbeda, jawabannya satu sama. Ya, musim paceklik, musim kekeringan, lama nggak punya anak, hidup miskin, jawabannya satu. Kata beliau apa? Istaghfir. Akhirnya mereka protes.
Kami ini masalahnya sama, jawabannya kok satu. Lalu beliau pun mengajak untuk menyimak salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka saya berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dengan beristighfar itulah niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Makanya di dalam sholat istisqa itu disunnahkan membaca ayat ini. Ya, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan air hujan yang lebat dari langit. Ketika air hujan itu turun, ya sudah, menyuburkan tanah. Ketika tanah itu subur, menumbuhkan tanaman. Ketika tanaman tumbuh, ya sudah. Untuk siapa? Tentu untuk manusia, hewan, makhluk hidup, dan tentunya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak amwal, harta benda, memudahkan rezeki, meluaskan rezeki, memudahkan urusan. Jadi kuncinya banyak istighfar. Wa banin, dan juga Allah akan memperbanyak anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun atas kalian serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Jadi ini solusi pertama, ya. Solusi pertama ketika seseorang menghadapi kesulitan, permasalahan di dalam hidup lah, insya Allah. Coba dengan beristighfar yang pertama kali akan memberikan kekuatan di dalam diri kita, akan memberikan spirit, ya, akan memberikan semangat. Dan bisa jadi bahwa memang bisa jadi kesulitan-kesulitan itu tadi disebabkan karena dosa. Ada dosa anak yang durhaka ke orang tua, itu bisa menyebabkan sulitnya dia nanti. Coba apa yang bisa dilakukan? Paling tidak pertama harus memperbanyak istighfar. Tentu ketika Allah menyampaikan istighfar ini bukan berarti meniadakan ikhtiar. Ikhtiar pasti tetap harus kita usahakan, ya. Tentu harus sesuai dengan syariat. Yang jelas kunci pembuka dari setiap problematika kehidupan yang kita hadapi bisa kita awali dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, ya, memperbanyak istighfar. Dan beristighfar di sini memang harus ada diiringi dengan adanya penyesalan terhadap apa yang sudah diperbuat, kemudian adanya azam, adanya itikad, ya, untuk merubah, ya, mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan bagus juga ketika beristighfar itu di dalam hati adalah diiringi dengan apa kira-kira dosa yang sudah dilakukan di situ. Jadi terarah begitu istighfar kita. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat ulun sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sesungguhnya masih banyak sekali manfaat atau hikmah dari kalimat istighfar. Dan tadi baru kita sampaikan 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.